Sini saya akan menjelaskan tentang arsitektur merek. Merancang arsitektur merek yaitu suatu kegiatan dalam mengorganisasikan dan membentuk struktur portofolio sebuah merek dengan memilah-milah secara khusus peranan merek, hubungan antara merek, contohnya yaitu Citibank dan Mastercard. Dan antaranya pasar produk yang berbeda, contohnya yaitu truk Toyota dan sedan dan Toyota. Arsitektur merek dapat membantu menjelaskan arti sebuah merek, dapat membangun sinergi antara pemegang merek dengan pengguna dan dapat memberikan kejelasan manfaat merek. Arsitektur merek yaitu alat yang dapat digunakan untuk membangun merek sehingga dapat berfungsi sebagai sebuah unit untuk menciptakan sinergi dan kerjasama antara pemegang merek dengan pengguna merek. Di sini penggunaan merek dan submerek pendukung yang semakin luas. Contohnya yaitu merek-merek seperti Coke, Citibank, Nike, Procter, Hewlett Packard, Fish, Ford. Di sini yang pertama portofolio merek. Portofolio merek yaitu aktivitas mengidentifikasi dengan memberdayakan sebuah merek dan submerek yang menghubungkan dengan produk pasar ditawarkan, termasuk merek-merek berhubungan CIO branding. Misalnya yaitu Safeway yang mengidentifikasikan lebih dari 2,5 merek. Oleh karena itu sebagian besar dan merek sangat lemah, maka Safeway memutuskan untuk menyisakan 4 merek. Di antaranya yaitu merek premium dan merek premium Safeway Select biasanya diposisikan sejajar atau lebih baik dengan merek terbaik kategori dan merek value Safeway. Yang kedua yaitu merek strategis. Merek strategis atau strategic brand adalah suatu merek yang dapat diandalkan untuk mewakili tingkat penjualan dan keuntungan dari produk dalam jangka panjang. Yang pertama yaitu linchpin merek yaitu merek yang memiliki pengaruh kuat dari beberapa merek yang diproduksi dengan merupakan area bisnis utama dan sebuah visi masa depan lagi perusahaan. Yang kedua silver bucket bullet yaitu merek yang submerek yang mempengaruhi citra merek lain secara positif. Yang ketiga cash cow brand. Di sini menyangkut investasi dan pengolahan aktif sehingga merek dapat memenuhi misi strategis. Nah, selanjutnya peran produk pasar. Satu merek dikondisikan menggambarkan suatu penawaran dalam konteks produk pasar tertentu, misalnya Cadillac Seville dan dengan sistem Northstar merupakan penawaran khusus di mana Cadillac adalah merek besar yang berperan sebagai pengendali utama. Contohnya yaitu yang pertama peran produk submerek. Sebuah merek utama adalah indikator utama dari penawaran, acuan utama pelanggan dalam memilih produk-produk merek. Seperti General Mills, pendukung Cheerios. Yang kedua manfaat merek atau benefit of brand. Benefit of brand adalah keistimewaan merek, bahan komponen atau pelayanan yang menambah peranan produk merek. Contohnya yaitu Ziploc sandwich bag, The Bottle Sosro, Disamsu, Kijang, Reebok, Lipton Tea. Yang ketiga komponen atau bahan-bahan merek. Contohnya yaitu Compact, Intel Inside, Diet Cook, NutraSweet. Yang keempat jasa bermerek. Ford, Mercury, Ops, American Express, Pertamina, Telkom. Yang selanjutnya kerjasama merek atau CIO branding. CIO branding terjadi jika merek
dari organisasi berbeda berhubungan dengan membuat suatu penawaran di mana masing-masing mainan peranan penting, misalnya yaitu Pillsbury Brownies dengan coklat Nestle. Xiaomi branding memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu penawarkan dilakukan dapat menangkap dua sumber atau lebih dari kesamaan merek. Selanjutnya, hierarki merek adalah struktur sistematis dari suatu merek utama atau submerek yang dapat ditangkap lebih mudah karena tergambarkan secara terotomatis melalui hierarki merek. Selanjutnya, tujuan arsitektur merek. Ada 6 tujuan arsitektur merek yang dapat dijelaskan sebagai: yang pertama, menciptakan merek yang kuat dan efektif. Selanjutnya, peluasan merek horizontal. Di sini sebuah merek menggambarkan peran pengendaliannya, yaitu harus tahu di mana ia memiliki kecocokan atau conformance dan di mana dapat memberikan nilai tambah, serta asosiasi baru dapat meningkatkan kesetaraan sesuai dengan preferensi konsumen. Yang kedua, nilai tambah pada posisi di mana merek harus dapat membantu proses penawaran produk ke pasar. Misalnya yaitu jamur segar atau Aquaplace. Yang ketiga, peluasan merek vertikal. Seringkali terdapat anggapan bahwa merek pendoronglah penggerakan merek bersaing di pasar. Audit arsitektur merek, yaitu sebuah cara sistematis untuk menguji struktur merek yang telah ada dan untuk mengidentifikasi masalah untuk informasi yang dapat digunakan untuk dianalisis dan direspon agar suatu merek lebih memiliki arti. Selanjutnya, merek tambahan. Merek tambahan ini yaitu berkaitan dengan merek utama. Merek utama, bingkai utama dari sebuah merek yang telah dikenal. Merek tambahan biasanya digunakan ketika merek utama mengalami bias dan disebabkan oleh adanya asosiasi pertambahan dan merek utama, seperti Sony Walkman, Mazda Miata, Hyundai Tucson. Merek utama. Perbedaan antara merek utama dengan merek pendukung atau merek tambahan dapat digambarkan struktur merek. Pemegang merek kadang hanya menggunakan merek utama saja yang mengoperasikan produk-produk merek ke pasar sasaran, misalnya Caterpillar, Nokia, PLN, Citibank, Virgin, Sony, Nike, Fuji. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.